akan membebani masyarakat, ya jangan dong. Kalau membebani masyarakat ya buat apa? Kalau dengan anggaran yang besar semua juga bisa. Ya salah satu tugas pemimpin kan mencari jalan keluar dengan pengorbanan yang paling kecil. Kira-kira seperti itu. Nah itu dulu Bung Ronald, latar belakang kenapa saya akhirnya mencoba untuk ikut. Salam Indonesia, salam Pancasila, merdeka. Ya, selamat sore. Hari ini saya sedang bersama dengan Bapak TB Lutfi Syam. Selamat sore Pak Lutfi. Selamat sore. Ya, Pak Lutfi atau biasa dikenal Pak Alip atau Mr. L. Salam L. Salam L di anak-anak muda di Kabupaten Bogor, terutama di daerah Cibinong. Ini ya sebagian besar memang sudah kenal sama Pak Lutfi dari beberapa tahun yang lalu Pak ya. Ya, karena kebetulan saya juga lahir di Cibinong. Ya, memang asli Cibinong, lahir Cibinong. Ya, hari ini saya mau bertanya sama Pak Lutfi, apakah betul ada rencana untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bogor dari jalur independen Pak Lutfi? Iya. Ya, yang saya mau tanyakan, kenapa tertarik pada jalur independen, alasannya apa Pak? Ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perkenalkan dulu, nama lengkap saya Haji Tubagus Ahmad Lutfi Syam. Banyak kalangan yang seumur biasanya panggil saya Alit gitu. Sebetulnya sudah hampir 1 tahun saya pensiun dari pegawai negeri sipil. Terakhir di kepala dinas dan mengalami memang penugasan di beberapa dinas dan penugasan di beberapa kecamatan juga. Mungkin sebelum berbicara tentang kenapa ke jalur independen, perlu juga saya sampaikan apa juga yang melatar belakangi kalau saya berniat maju dulu gitu, kira-kira seperti itu. Siap, ya, baik. Jadi sebetulnya setelah pensiun saya nggak mikir apa-apa. Saya lebih banyak ngurus camping ground, karena memang saya membuka camping ground di Puncak 2 Sukamakmur ya, di Bogor Timur. Jadi hampir setiap hari libur dari mulai Jumat, kadang-kadang sampai Senin Selasa saya di sana. Kadang-kadang ditemani istri, ditemani anak cucu kadang-kadang, tapi sering juga sendiri. Hanya ditemani pegawai. Wisata alam terbuka. Wisata alam terbuka, dan memang dia ada di ketinggian 1030 meter dari permukaan laut. Wow. Jadi kalau teman-teman mau lihat, barangkali bisa di Instagramnya, bisa lihat lembahpinus.id. Ya, oke. Jadi ini jadi kayak masarin juga sekarang. Gak apa-apa Pak. Iya, jadi gini sebenarnya. Saya nggak pernah menyiapkan diri sebetulnya setelah pensiun untuk terjun ke kancah seperti ini. Hanya pada saat bulan suci Ramadan, sekitar minggu ketiga saya kedatangan tamu. Jadi tamu itu datang kepada saya dan ternyata memang waktu rame-rame dulu saya pernah juga mau diusung. Hanya waktu itu tidak memperoleh kendaraan partai karena waktu juga sangat pendek. Ternyata orang itu pernah datang ke sini 2 kali. Gitu. Jadi dia perlihatkan fotonya di sini, berfoto dengan saya gitu kan. Saya juga lupa kan karena terlalu banyak yang datang. Jadi beliau menyampaikanlah kepada saya bahwa kemarin pada saat pemilu legislatif, beliau itu sebetulnya katakanlah menjadi tim sukses dari seorang caleg ya, bakal calon legislatif dari salah satu partai untuk DPR RI di Kabupaten Bogor dapilnya. Dia juga bilang secara jujur memang yang saya dukung ini Pak, yang saya bantu nggak dapat. Ya, dia bilang hanya dapat sekitar 40 ribuan suara. Tapi karena dia kemarin berkutat dengan urusan begitu, akhirnya dia merasa terpanggil. Gitu, merasa terpanggil. Dia sendiri sebetulnya usianya mungkin jauh di bawah saya. Saya kan 61 tahun ini. Yang bersangkutan itu yang datang ke saya mungkin di 40 sekian. Beliau itu sebetulnya advokat dan salah satu pengurus Peradi di Kabupaten Bogor kalau tidak salah. Lalu juga menjadi wakil ketua MUI di salah satu kecamatan. Profesi lain selain pengusaha, beliau juga dosen di Universitas Pamulang. Jadi datanglah ke saya. Intinya beliau mengatakan, Pak, saya ini sudah berunding sama keluarga. Keluarga menyetujui saya untuk ikut kontes. Karena keluarga sudah menyetujui, lalu saya istiqoroh bermunajat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menurut beliau.
bahwa dalam istikharah saya, lalu saya juga bertanya kepada guru-guru ngaji saya, karena beliau juga dulu basicnya di Kobong, di pondok pesantren saat remaja pemudanya. Ya. Nah, umumnya itu mengarahkan saya untuk dengan Bapak, dengan saya, dengan Lutfi. Iya, makanya saya datang ke sini. Wow. Gitu sebetulnya. Jadi kalau tidak dengan Bapak, saya tidak maju. Iya. Nanti barangkali Bung Ronald dengan yang lain juga akan tahu pada saat berdampingan. Jadi niat ini berangkat dari beliau ini? Beliau awalnya, saya sendiri sebetulnya nggak berpikir, karena saya sadar diri sudah pensiun. Ya. Usia juga sudah relatif tua, mau 61 tahun nanti bulan Juni, 1 Juni. Terus kan kita tahu yang namanya kontes untuk ikut pilkada itu konon kabarnya biayanya besar. Ya. Mau dari betul. mana gitu ya. Tapi tadi beliau akhirnya saya sampaikan kepada beliau, Pak Haji, saya bilang Bapak sudah tahu resikonya. Nah, resikonya yang pertama biaya. Saya sudah pensiun. Kalau pakai biaya, saya nggak mau, nggak bisa. Apalagi harus jual-jual aset. Karena saya sudah tenang begini gitu ya. Sudah enak lah, sudah saya nikmati. Beliau bilang, ya saya sedikit banyak ada Pak. Dan makanya saya sudah berunding dengan keluarga juga memang kami mau menjual beberapa aset, kata beliau. Iya. Terus saya bilang, Pak Haji, karena beliau juga Kiai Haji, Pak Haji tahu bahwa kalau pakai incumbent itu harus menyiapkan dukungan KTP yang banyak. Ya. Saya nggak bisa mengatakan hanya fotokopi KTP atau foto KTP. Saya juga belum bisa mengatakan diperlukan nggak kertas dukungan yang ditandatangan per satu KTP. Saya nggak tahu aturan KPU sekarang bagaimana. Ya. Tapi yang jelas mencari KTP saja bukan persoalan yang mudah. Karena itu kan kalau tidak salah sekitar 6% dari jumlah DPT. Kalau hitung-hitungan saya bilang hampir 250.000. Karena DPT Kabupaten Bogor kan spektakuler. Ya. Karena jumlah penduduknya juga sangat banyak. Beliau mengatakan kepada saya saat itu, saya sudah punya Pak 100.000 lebih. Dan sekarang masih terus di entry. Memang proses entry-nya lama. Oke, saya katakan sama beliau, begini Pak ya, saya namanya orang silaturahim saya terima. Kan kalau ada orang mau datang nggak saya terima gimana? Ya gitu, saya terima. Tapi saya nggak ngomong dulu iya tentang ajakan Bapak. Saya juga nggak ngomong enggak tentang ajakan Bapak. Gitu. Jadi mari kita pandang apa yang kita bicarakan sekarang, disaksikan oleh beberapa temannya yang lain. Selayaknya kita mau naik anak tangga. Jadi sekarang kita belum menginjak nih anak tangga yang pertama. Belum. Anak tangga yang pertama itu bisa kita injak, kita berdiri di anak tangga yang pertama, kalau syarat pendaftaran kita sudah cukup. Dari mulai KTP dan lain sebagainya. Ya. Artinya pendaftaran diterima. Baru kita ada di anak tangga pertama. Nah baru deh nanti saat itu kita bicara yang lain. Ya. Saya bilang begitu. Ya. Beliau sepakat. Kalau tadinya sih beliau mengajak saya deklarasi nanti dulu. Ya. Karena daftar saja belum tentu diterima. Ya. Jadi anak tangga ini ibaratnya tahapan-tahapan. Tahapan. Iya. Ya, Baik, tahapan. Ya, jadi kita belum ada di tengah apalagi di puncak perjalanannya. Ya. Walaupun temponya cepat, tidak sampai 1 tahun, beberapa bulan saja. Tapi kan proses ini semua harus kita lalui. Iya. Ya. Bersepakat seperti itu. Jadi sekarang fokus kami lebih kepada katakanlah mengumpulkan persyaratan menurut versi kami. Iya. Dengan tentunya mencoba berkoordinasi, bertanya kepada KPUD Kabupaten Bogor. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang sudah berjalan pengumpulan KTP tadi. Dan ada komitmen yang paling kuat dari kami berdua. Jadi kami ini sama-sama menyadari, walaupun saya yakin semua masyarakat Kabupaten Bogor itu menyadari ya, bahwa sebenarnya Kabupaten Bogor ini sudah sekitar 15 tahun tertinggal dari daerah tetangga. Dari Depok yang anaknya, Kota Bogor sekarang sudah sebagaimana melejitnya. Sebentar lagi saudara kita Sukabumi dan Cianjur dengan adanya Tol Bocimi, dengan kereta rel ganda dan sebagainya, ini juga akan jauh. Sudahlah kalau Tangerang Selatan dengan Bekasi. Saya yakin semua menyadari kondisi itu. Dan sebetulnya jauh di dalam sanubari juga tahu
persoalan pokoknya ada di mana sebenarnya, gitu. Persoalan pokoknya ada di mana. Kalau boleh saya menyitir ungkapan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, gitu ya. Beliau mengatakan kan bahwa kalau yang baik diam, bersiaplah yang jahat yang akan menguasai. Saya bukan mengatakan diri saya baik. Saya bukan mengatakan Pak Haji yang bermitra atau berteman atau bersama-sama dengan saya baik, bukan. Tapi masyarakat Kabupaten Bogor ini adalah masyarakat yang baik. Hanya selama ini kalah oleh kejahatan. Karena diam aja ya. Karena diam dan tergiur oleh broker. Iya. Dengan kan money politik itu, mohon maaf, yang menjalankan broker. Iya. Sebetulnya masyarakat cuma nerima saja. Ini mohon maaf, saya ingin sampaikan. Brokernya dari mana? Ya dari macam-macam. Nah inilah yang barusan kami sepakati dengan beliau. Kita memandang sama. Jadi kita harus mulai dari sesuatu yang baik, supaya perjalanannya menjadi baik. Dan insya Allah tangan Allah akan ikut berperan serta, supaya menjadi mudah. Tidak mudah, bukan hanya mudah di saat pendaftaran, bukan hanya mudah pada saat proses kontes, tapi juga kalau memang Allah menakdirkan kami untuk menjalankan amanah ini, Allah juga akan membantu kemudahan. Dan ujung kemudahan ini insya Allah bisa dirasakan oleh masyarakat. Amin. Ya, jadi kami memandang seperti itu, punya pandangan yang sama. Jadi memang kita harus melakukan, ya saya nggak berani ngomong perubahan ya, tapi perbaikan bersama-sama dengan masyarakat. Ya. Mungkin nanti tagline kami juga gitu, memperbaiki Kabupaten Bogor bersama rakyat. Bersama rakyat. Ya, bersama-sama ya. Iya, bersama-sama gitu ya. Banyak sebetulnya, apalagi selama saya menjadi pegawai, karena saya bagian dari sistem. Kalau toh ada kesalahan selama ini, saya juga menjadi bagian dari kesalahan itu. Gitu, walaupun saya tidak pernah berbuat, tapi kan saya menjadi bagian. Tapi mungkin kalau Allah menakdirkan lain, saat memimpin kan mungkin ceritanya menjadi lain ya. Betul. Karena warna bisa kita kita arahkan kemana, bukan warna politik, tapi warna lebih kepada kebijakan ya, yang pro kepada urusan masyarakat. Kan kalau kita bicara urusan masyarakat sampai ini keluhannya masih seperti itu, kesehatan, pendidikan, ya, kesehatan pakai BPJS seperti kurang diorangi. Pakai BPJS dikatakan katanya kamar kelas 3-nya habis, ya, pelayanannya juga kurang pakai senyum dan lain sebagainya. Diskriminasi. Diskriminasi. Kami ada beberapa konsep yang nanti tentunya kami tawarkan pada saat kalau memang sudah jadi, dan itu mungkin bagian dari visi misi kami. Kita lihat misalkan Rumah Sakit Bogor Utara dengan intervensi anggaran dari provinsi sudah jadi bagus, hebat. Tapi kan fungsinya masih puskesmas, gitu, karena belum ada poli spesialis. Dulu juga Lewiliang mengalami kondisi itu berapa lama. Nah, ini bisa sebetulnya kita percepat dengan tidak harus membiayai membebani APBD. Ada tawaran-tawaran konsep yang lain. Begitu juga persoalan pendidikan yang masih mahal, masih segala macam. Karena kebetulan saya juga pernah jadi kepala dinas pendidikan. Agak tahu lah anatomi persoalannya. Sampai hari ini kan persoalan Kabupaten Bogor diantaranya adalah rata-rata lama sekolah yang belum keluar dari pendidikan dasar 9 tahun. Paling hari ini rata-rata lama sekolah kita baru sekitar 8 tahun. Kalau 8 tahun itu berarti kan 2 tahun di SMP, belum sampai lulus. Nah, ada caranya? Ada. Akan membebani masyarakat? Ya jangan dong. Kalau membebani masyarakat ya buat apa? Kalau dengan anggaran yang besar semua juga bisa. Ya salah satu tugas pemimpin kan mencari jalan keluar dengan pengorbanan yang paling kecil. Kira-kira seperti itu. Nah itu dulu Bung Ronald, latar belakang kenapa saya akhirnya mencoba untuk ikut ya. Persoalan banyak, kesehatan masalah, pendidikan masalah, infrastruktur masalah, kemiskinan juga masalah. Lalu soal lapangan kerja juga masalah. Ada beberapa kiat nanti yang coba ingin kami tawarkan pada saat berkampanye kepada publik. Dan menurut saya visible juga realistis, bisa dilaksanakan. Ya, bisa dilaksanakan. Ya cuman kan karena rahasia dapur saya nggak buka dulu. Ya nantilah gitu ya. Nanti.
Karena kami juga sudah memberi respon dengan rencana kepindahan ibu kota. Karena bupati yang akan datang sudah berhadapan dengan situasi ibu kota sudah bukan lagi di Jakarta. Karena per 17 Agustus Bapak Presiden sudah memimpin upacara di IKN. Dan mulai saat itu IKN beroperasi. Nah, kami harus sudah menyiapkan. Kenapa? Karena selama ini gitu ya yang tadi bilang oleh Pak Mendagri tentang aglomerasi, kami mengenalnya dulu dengan BKSP Jabodetabek Jur. Nah, kita harus sudah menyiapkan karena ada dampak positif dan ada dampak negatif buat Kabupaten Bogor dan sekitarnya yang menjadi wilayah aglomerasi. Nah, kita harus mengambil yang positifnya dan harus bersiap dari sekarang. Sekali lagi saya belum bisa buka. Siap, baik. Tapi persoalan itu kami sudah sadari dan kami sudah mencoba memikirkannya, walaupun memang solusi ini masih harus kami coba uji nanti dengan katakanlah teman-teman para ahli yang akan membantu kami. Barangkali akan ada kawan-kawan dari kampus, kami akan melakukan diskusi-diskusi kecil. Ini loh solusi yang kami tawarkan. Bagaimana menurut beliau-beliau yang memang katakanlah akademisi, kan pandangannya bisa lebih banyak, lebih luas, lebih lengkap ya, lebih komprehensif. Karena kan beliau-beliau yang ada di kampus atau katakanlah cerdik cendikia yang juga tidak di kampus, mungkin juga ada yang pengamat sosial dan lain sebagainya. Ini kan juga bagian dari potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor. Kan kami harus memanfaatkan dalam tanda petik ya. Memanfaatkan itu maksudnya dengan niat yang baik, dengan pandangan menghormati kapasitas keilmuan beliau-beliau gitu. Jadi kami akan uji dulu tuh nantinya konsep-konsep ini di hadapan ya katakanlah kayak bikin tesis kali ya. Nah ini masalah ini kami coba solusinya kayak gini lalu. Jadi kalau saya boleh ngomong dengan vulgar, kalaulah dikatakan bahwa katanya untuk menjadi bupati di Kabupaten Bogor harus punya biaya sebesar 70 miliar, nggak akan pernah bisa kembali. 20 miliar saja nggak akan pernah bisa kembali sebenarnya. Karena sekalipun ada tadi dari aspek pendapatan asli daerah, hak resmi secara peraturan perundang-undangan buat bupati, tapi kan sebetulnya dipakai buat keundangan, dipakai untuk menjenguk yang sakit, dipakai ini, dipakai itu. Gitu. Yang dipunyai oleh bupati atau wakil bupati hanya fasilitas sebetulnya, gitu, hanya fasilitas. Ya. Nah jadi ini saya ingin bicara vulgar aja deh, apa adanya gitu ya. Karena kami nggak mau di belakang hari jadi beban, ya berhutang. Dan kalau ada orang menyiapkan uang puluhan miliar, kan pertanyaan besar saya jadi begini. Apa iya uangnya dari rumah? Rasanya kalau uangnya dari rumah, apa nggak ribut sama istrinya? Ya, terus juga pertanyaan berikut, apa iya ada orang zaman kayak gini, bukan karena sekarang sulit ya, tapi dari zaman-zaman sebelumnya, ada punya fresh money sampai 70 miliar. Ya, kan pertanyaannya gini, kalau dia punya uang segar 70 miliar di saving, di tabungan, berarti kan tabungan dia paling tidak 2 kali lipat. Nah, padahal kita tahu, mohon maaf, yang nyalonkan dulu apa mau sekarang, emangnya dari keluarga yang punya Sampurna Group. Ini pasti ada apa-apanya di belakang. Kan kita sudah mengalami ini. Ada titipan-titipan. Macam-macam kan kita udah ngalami. Makanya kabupaten tersendat kalah dengan Depok, Tangerang Selatan dan sebagainya. Karena yang lalu kan seperti itu. Iya, betul Pak. Ya, kita mau ngulangi lagi, kan begitu. Ya, kalau mau ngulangi silakan. Karena saya dengan Pak Haji Cecep tidak mentarget. Target itu hanya haknya Allah. Kami ikuti saja alurnya, skenarionya Allah. Kalau memang jadi, ya kami bismillah. Dan berbuat sekuat tenaga. Kami ingin mewakafkan diri kami, ingin mewakafkan raga kami, ingin mewakafkan semangat kami untuk melayani masyarakat. Orientasinya apa? Saya jawab Pak Cecep waktu beliau datang pertama, Pak Haji, saya terima ini sebagai sebuah kesempatan
untuk saya nambahin pahala. Karena selama puluhan tahun sekerja di Pemda, pasti banyak dosa, pasti. Jadi dengan cara pengabdian gini mudah-mudahan ada imbangan gitu. Ya, jadi saya memandangnya seperti itu. Nah, itu dulu awalnya. Jadi kami ingin memulai sesuatu yang baik melalui independen. Kalimat pendeknya begitu. Ada latar belakang. Yang kedua, mohon maaf saya buka. Apapun dalihnya Bung Ronald, hari ini dampak Pilpres itu masih terasa. Iya. Ini analisis kami. Masih ada orang yang masjidnya pindah kalau sholat Jumat. Karena beda pilihan. Iya. Gitu. Masih ada orang yang keluar dari rumah untuk pergi kerja lebih gelap dari tadinya dan pulang lebih gelap dari tadinya. Kenapa? Nggak mau ketemu sama mertua, nggak mau ketemu sama iparnya atau lingkungannya karena berbeda. Iya. Mohon maaf untuk sebagian keluarga kita, walaupun bagaimana ini keluarga kita namanya sama warga Indonesia, kan masih banyak yang menganggap bahwa hari ini punya presiden lain selain Pak Prabowo yang nanti akan dilantik. Ya, betul Pak. Ya, seperti itu. Jadi saya memandang kalau kami pakai independen, kami lepas dari itu semua. Jadi nggak ada orang yang tadinya bersimpati ke saya karena saya pakai satu partai, dia menjadi tidak suka karena sebetulnya partainya yang dia tidak suka. Saya sekali lagi bicara gini bukan soal jelek baiknya partai, tapi ini realita yang ada di masyarakat. Seperti ini. Dan malah kami menempatkan diri mudah-mudahan jadi wadah islah bagi semua. Jadi yang datang semuanya senyum, berpelukan di sini. Dan setelah itu Kabupaten Bogor akan menatap ke depan. Gitu. Luar biasa. Ya, jadi itu niat kami. Pandangan yang lain kenapa kami pakai independen, gitu ya. Saya mohon maaf nih, bukankah independen juga dibantu oleh tim sukses jaringan yang ke bawah? Dan pada saat jaringan itu menyampaikan, melaporkan kepada entah itu Bacalek ya, entah itu Bacabuk gitu kan, artinya menyampaikan kepada bosnya lah gitu, yang meminta tolong dia. Bukankah akan ditanya, emang lu punya masa? Nah, dan ujungnya ditanyanya KTP kan? Iya. Bukan daftar nama ya? Iya. Jadi apa bedanya sama independen? Cuma independen mengumpulkan KTP-nya duluan, kalau dia juga akan mengumpulkan KTP di belakang. Bukan pada caleg kemarin juga pakai KTP? Iya, betul Pak. Ya, hanya beda. Dan kita malah lebih dulu. Dan kita juga punya by name by address. Kalau memang kita mau sentuh. Iya. Si ini ada di mana, ini ada di mana. Barangkali disentuh langsung atau lewat perwakilan kami. Itu alasan berikut. Alasan yang lain, kalau pakai partai, mohon maaf Pak, semua partai ini udah berdarah-darah. Karena Pilbub sekarang dilakukan setelah Pileg dan Pilpres. Jadi semua partai sudah berdarah-darah. Pengalaman kita yang lalu, kalau setelah kontes, bukankah partai semua melakukan musyawarah mengganti pengurus? Iya. Benar kan? Betul. Menyegarkan. Kenapa? Karena memang mesin partai udah harus turun mesin, udah overhaul. Karena habis kemarin. Iya. Ya, udah berdarah-darah. Nah sekarang masih dihadapi tantangan lagi, harus pilkada serentak, repot. Ya. Jadi kalau boleh saya menyampaikan, mohon maaf dengan hormat saya, tidak ada dengan maksud merendahkan siapapun. Jadi untuk caleg yang menang, hari ini sedang memikirkan hutang. Untuk caleg yang kalah, hari ini sedang memikirkan hutang, sakit dan malu. Ya. Jadi bagaimana mesinnya mau jalan? Belum lagi si mesin ini juga masih punya hutang janji. Waktu memenangkan itu tuh kemarin Bacalek, masih punya hutang janji yang belum dipenuhi di masyarakat. Jadi kalau kita berikan support misalkan ya, misalkan kami ingin membantu, katakanlah ada bantuan-bantuan bukan uang ya, tapi ada yang memberikan ke kami misalkan apalah gitu, kami mau itu mungkin udah 1:3. Karena dibanding 1 nggak cukup, karena dia memenuhi yang janji kemarin belum selesai. Karena utang itu ada utang si caleg kepada Bohir, tapi ada utang juga timnya kepada masyarakat, janji, omongan. Nah jadi itu barangkali yang melatar belakangi kenapa kami menetapkan diri pada independen. Nah pada kesempatan ini kami mohon dukungan, kami mohon doa
Sekali lagi memang ini bukan pekerjaan mudah, tapi kami tidak pernah menargetkan sesuatu karena target itu haknya Allah. Terlalu sombong. Allah tidak suka dengan pakaian yang sombong. Ya, karena yang namanya Fir'aun itu sehebat-hebatnya manusia, selain Rasulullah tentunya. Tapi sehebat-hebatnya manusia, kalau Rasulullah nggak bisa kita bandingkan, nggak bisa dibandingkan. Tapi Fir'aun dengan kita-kita nih maksudnya, itu sehebat-hebatnya manusia, paling pintar, paling berkuasa, paling jagoan, paling segala rupa, paling jolim. Zolim Allah barangkali bisa mengampuni kalau dia akan tobat, tapi saat sombong Allah sudah tidak mau, karena sombong itu hanya pakaiannya Allah, bukan pakaiannya manusia. Makanya saya nggak mau mengatakan target, biarkan kita berserah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya boleh berdoa, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi cukuplah Allah yang menjadi penolong kita. Terima kasih Bang Donald. Iya. Ya, merdeka. Merdeka luar biasa. Merdeka kan bukan cuma punya PDIP. Bukan. Punya NKRI. Punya NKRI. Ya, jadi sekali lagi merdeka. Mudah-mudahan ya Allah beserta kita semua. Semua pada sehat, pada senang, pada gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.